Guys, banyak sekali video yang masuk katanya bahas dong soal Jessica Myrna yang kopi sianida itu guys. Bukannya saya nggak mau ya berbicara itu, karena pada saat 2016 saya itu masih jadi asisten profesor ya. Jadi saya membantu. Nah, dan membantu itu pada saat itu adalah salah satunya kasusnya Jessica ini. Saya ada di dalamnya guys, kalian nggak tahu ya. Cuman saya tidak muncul di permukaan karena masih ada senior-senior saya yang harus mengemukakan ini gitu. Dan saya pun diwawancara saya tidak boleh karena saya harus mengatasnamakan profesor. Karena kalau dulu kan saya tetap harus manut kepada atasan saya dong, bener gak sih? Kalau sekarang mas saya sendiri gitu. Sekarang saya dan sekarang udah almarhum ya profesornya gitu. Nah jadi saya tahu tuh bagaimana seluk-beluk permasalahan hukumnya, permasalahan trik-triknya dan apa sih semua laporan psikologisnya saya tahu, dan saya pun juga salah satu yang pemeriksanya dan sebagainya seperti itu. Saya tahu persis Jessica seperti apa kondisi psikologisnya dan sebagainya. Nah, dan itu saya kemukakan tuh karena ada ketidakadilan pada saat itu. Saya bersuara jeder gitu ya. Seperti saat ini aja saya tuh sangat berani gitu ya. Kalau saya sih berani demi kebaikan. Tapi guys, semua orang dibungkam semua. Tidak ada orang yang bersuara. Saya bersuara cuma sedikit. Karena dulu tidak ada sosial media, artinya saya tidak ada dukungan. Dukungan saya hanya di belakang layar, dan itu tidak disupport oleh siapapun. Alhasil S2 saya didem, karena kan saya ngambil S2 2 kali ya, di luar negeri sama yang di Indonesia. Jadi di Indonesia saya ambil izin prakteknya untuk lokal gitu. Jadi saya kembali lagi kuliah untuk ambil itu gitu guys. Nah, alhasil S2 saya tidak boleh, mandek gitu. 1 semester saya tidak boleh kuliah untuk menyelesaikan itu. Hanya gara-gara saya speak up mengenai ini. Jadi saya speak up sekarang karena Mas Indra Giri kemarin, Mas Reza juga bilang katanya disuap lah di segala macam. Seperti itu halnya, sama dengan saya. Saya pun berusaha untuk saya nggak boleh berbicara lah gitu loh. Dan itu salah satunya sekolah saya nggak boleh gitu. Beneran ini serius. Jadi saya saksi hidup gitu loh artinya gitu. Jadi apakah ada misteri di dalamnya? Ya saya tidak mau membongkar. Ya silakan aja lah cari sendiri. Kan sudah ada tuh di filmnya gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya gitu. Banyak sekali tanda tanya yang mungkin tidak masuk akal dalam nalar manusia gitu loh. Tapi buat mereka sah-sah aja gitu. Karena untuk dalam tanda kutip gitu ya guys ya. Nah sudahlah, saya nggak mau mundur ke belakang. Karena bagaimanapun juga setiap mengungkap kebaikan, kalau tidak didukung oleh orang banyak, itu tidak ada hasilnya guys. Maaf kata, mungkin secara agama Tuhan saya mendapatkan pahala, tapi secara sosial maupun secara psikologi saya mendapatkan deraan mental dan drop sekali pada saat itu. Saya tidak boleh sekolah dan sebagainya, dapat apa istilahnya dimusuhin dan sebagainya. Ya sudahlah, tapi sampai sekarang mereka ini ya gitu loh. Ya nggak tahu lah, saya kembali ke manusianya aja sih sebenarnya guys. Orang itu mau meniat baik atau tidak, kembali kepada manusianya itu sendiri. Sekarang kalau orang yang bermoral baik, bermental baja, ya dia mau berspeak up dengan cara dia gitu ya. Tapi harus didukung. Kalau sekarang ini kan sudah ada sosial media, jadi semua speak up itu bisa didukung oleh kalian semua para netizen. Kalau dulu saya tidak, saya berspeak up sendiri, berkoar-koar, tapi nggak ada orang yang mau dengar. Akhirnya ya saya berhentikan di sekolahnya. Ini curhat nih guys, karena kemarin Mas Reza udah bilang begitu, makanya saya berani deh sedikit-sedikit berspeak up gitu aja ya. Jadi kembali lagi, keadilan itu hanya untuk Tuhan sih sebenarnya. Keadilan manusia itu hanya dilihat dari sebelah mata saja, seperti itu. Oke, jadi kalian harus kompak untuk melihat dari sisi keadilan yang seadil-adilnya dan bijaksana tentunya. Oke, salam Lita Gading.